Sekarang kita lanjutkan dengan setelah masa remaja adalah memasuki masa dewasa. Pada masa dewasa ini, pertumbuhan seseorang mencapai puncaknya pada masa dewasa. Pertumbuhan tulang dan otot berhenti sehingga orang dewasa tidak bertambah tinggi lagi. Nah, di sini sudah mulai kematangan perkembangan psikologinya. Anak-anak, masa dewasa sudah mampu berpikir secara matang. Pada masa ini, manusia mulai berkeluarga dan memiliki keturunan. Nah, lanjut sekarang adalah memasuki masa lansia. Lanjut usia adalah masa perkembangan terakhir manusia. Pada masa ini, kemampuan tubuh seseorang mulai berkurang. Karena apa? Karena adanya penurunan kerja sel-sel tubuh. Tulang dan otot mulai melemah. Kulit mulai keriput dan rambut mulai beruban. Wanita lanjut usia mengalami menopause, yaitu berhentinya siklus menstruasi. Nah, sekarang anak-anak, khusus ini adalah bagian yang kecil adalah ciri-ciri pubertas. Ciri-ciri pubertas ini yang kita akan pelajari lebih banyak lagi. Sebelum memasuki ciri-ciri pubertas, Pak Guru sampaikan pengertian dari pubertas. Yang pertama, istilah pubertas dalam kurung puberti berasal dari bahasa Latin pubertas yang artinya adalah usia kedewasaan. Yang kedua, pubertas merupakan suatu masa di mana individu telah mencapai kedewasaan secara biologis, yaitu ditandai dengan berfungsinya organ-organ reproduksi. 3. Pubertas merupakan tanda secara biologis bahwa individu telah memasuki usia remaja. 4. Pubertas merupakan suatu masa di mana individu mengalami perubahan dari aseksual menjadi seksual. Itulah 4 pengertian pubertas yang telah Pak Guru sampaikan. Anak-anak, pubertas tentunya berpengaruh terhadap perubahan fisik seseorang. Perubahan tersebut dibagi menjadi 2 bagian, yaitu perubahan primer dan perubahan sekunder. Perubahan secara primer adalah perubahan dalam tubuh meliputi pertumbuhan hormon dan perkembangan organ-organ kelamin. Sedangkan secara sekunder adalah perubahan yang tampak dari luar. Perubahan masa pubertas tidak hanya pada fisik saja, melainkan juga pada kondisi psikologis pada remaja. Ini berdasarkan dari pendapat Lauren S. Nanstein yang dikutip dari kompas.com. Salah satunya adalah memperhatikan perubahan bentuk fisik yang cenderung ingin tampil menarik. Inilah ciri-ciri dari masa pubertas. Anak-anak, kita sekarang akan mengetahui apa saja ciri-ciri pubertas, yaitu pada laki-laki dan perempuan. Nah, ciri-ciri tersebut Pak Guru rangkum ke dalam bentuk tabel. Perhatikan tabel berikut ini. Yang pertama, ciri-ciri pubertas pada remaja laki-laki, yaitu 1. Dada menjadi lebih lebar dan persegi, artinya lebih membidang, kelihatannya membidang. Yang kedua, otot-otot menjadi lebih kuat. Kemudian 3, tumbuh rambut di bagian-bagian tertentu. Selanjutnya, pangkal tenggorokan menjadi lebih besar. Ya, pangkal tenggorokan itu jakun ya. Jakunnya lebih menonjol. Kemudian, suara menjadi lebih berat. Dan kemaluan
itu sudah tentunya mengeluarkan sperma ketika mimpi basah. Ya, anak-anak, itulah beberapa ciri-ciri pubertas pada remaja laki-laki. Selanjutnya, pada remaja perempuan, apa saja ciri-cirinya? Nah, yang pertama adalah payudara membesar dan mulai menonjol. Kemudian, pinggul menjadi lebih lebar. Selanjutnya, tumbuh rambut di bagian-bagian tertentu. Paha dan lengan melebar. Wajah berubah menjadi lebih wanita. Dan yang paling menonjol di sini adalah masa remaja ini diawali dengan menstruasi. Jadi, inilah tabel yang Pak Guru berikan tentang ciri-ciri dari pubertas pada laki-laki dan perempuan. Baik anak-anak, masa pubertas itu anak-anak tidak perlu takuti. Ya, tidak perlu ada perasaan khawatir karena itu adalah secara alami. Nah, yang perlu diperhatikan sekarang adalah bagaimana cara menjaga kesehatan pada masa pubertas. Pada masa pubertas, banyak perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh, seperti tumbuhnya jerawat dan jumlah keringat yang semakin banyak. Hal ini akan menjadi sarang penyakit jika tidak disertai dengan upaya menjaga kebersihan diri atau kebersihan pribadi. Anak-anak, sekarang bagaimana caranya menjaga kesehatan pada masa pubertas? Nah, yang pertama adalah melakukan pola hidup sehat. Yang pertama, tidur yang cukup. Mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga, dan mandi secara teratur minimal 2 kali sehari. Mencuci muka secara teratur untuk mencegah atau mengurangi jerawat. 4. Menggunakan pakaian yang bersih, pakaian dalam yang menyerap keringat. Nah, ini perlu sekali anak-anak memperhatikan pola hidup sehat ini. Ya, tidur yang cukup, yaitu anak-anak 8 jam minimal sehari. Kemudian, makanan yang bergizi, silahkan anak-anak jangan mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat. Nah, rutin berolahraga. Ini akan membantu manusia. Seperti anak-anak sudah mengetahui ini, tentunya anak-anak sudah menjalankan, sudah terbiasa melakukan pola hidup sehat. Berikut, mencuci rambut atau keramas secara teratur. Ya, inilah beberapa tentang cara pola hidup sehat yang Pak Guru sampaikan kepada kalian. Setelah menjaga kesehatan, sekarang bagaimana cara menjaga tingkah laku pada masa pubertas? Masa pubertas adalah masa penyesuaian diri dan mudah sekali dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, di sini peran orang tua, guru, dan teman sejawat sangat penting dalam pembentukan karakter. Oleh karena itu, remaja harus diarahkan untuk hal-hal yang positif. Antara lain, 1. Memilih teman yang baik. Jangan takut untuk kehilangan teman jika memang teman tersebut cenderung mengajak kalian untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang nomor 2, menggunakan aplikasi jejaring sosial dengan bijak. Nah, zaman sekarang ini perkembangan teknologi sangat pesat. Jadi, anak-anak harus pintar-pintar dan mampu mengendalikan diri menggunakan jejaring sosial ini dengan baik. Jangan sampai salah menggunakan jejaring sosial. Nomor 3, mempunyai hobi dan aktivitas yang positif. Berolahraga, berkesenian, dan ikut kegiatan sosial. 4, mendengarkan dan mematuhi nasihat orang tua. Nah, di sini sangat penting sekali anak-anak untuk jangan sekali-sekali anak-anak melalaikan atau melanggar dari nasihat orang tua.
Karena sudah tentunya nasihat orang tua itu adalah untuk kebaikan anak-anak. Berikutnya, membentengi diri dengan ajaran agama. Sudah tentu itu, dan kita sudah meyakini kebenaran tentang agama. 6. Menghindari dari kegiatan terlarang sehingga tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Nah, anak-anak, itulah materi-materi yang Pak Guru sudah sampaikan. Tentunya materi ini adalah poin-poin. Nah, anak-anak bisa mengembangkan materi-materi ini dengan memperbanyak membaca buku-buku yang ada kaitannya dengan masa pubertas pada masa remaja. Anak-anak, hanya itu yang Pak Guru bisa sampaikan mengenai tugas-tugasnya nanti. Akan Pak Guru sampaikan melalui media WA grup kelas masing-masing. Selamat belajar dan menyimak video ini serta mengerjakan soal tugas dengan baik.